Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada salah satu santri di Kabupaten Jombang masih tersendat di Polda Jawa Timur. Rabu, puluhan aktivis turun ke jalan menuntut Polda Jawa Timur segera menuntaskan kasus tersebut. Puluhan aktivis dari Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan markas polisi daerah Jawa Timur. Mereka geram karena kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami salah satu santri di Pondok Pesantren Jombang tersendat hingga lebih dari 260 hari. Mereka menuntut Polda Jawa Timur sigap memproses dugaan kekerasan seksual tersebut. Perwakilan masa aksi yang bertemu tim penyidik Polda Jawa Timur menyatakan Polda Jawa Timur tidak bisa menggunakan alasan pandemi terus-menerus untuk menghindari kelanjutan proses hukum. Korban butuh keadilan. Sementara Kabid Humas Polda Jawa Timur menyatakan pihaknya masih melengkapi sejumlah berkas yang sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Surabaya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima yang memantau langsung jalannya aksi santri terkait kasus dugaan kekerasan dan pelecehan. Selamat siang Eka Rima, apa tuntutan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa di sana? Ya Rifana, tuntutan utama tentunya terkait bagaimana tanggung jawab pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk melanjutkan proses hukum terhadap salah satu santri yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual ini oleh salah satu pengurus pondok pesantren di salah satu pesantren di Kabupaten Jombang. Tuntutan tersebut yang menjadi tuntutan utama sebenarnya yang diinginkan oleh masa aksi. Selain itu mereka juga ingin kembali mengingatkan publik bahwa sempat ada kasus yang hampir hilang oleh berbagai isu yang saat ini sedang menghinggapi masyarakat terkait isu pandemi misalnya. Diharapkan kasus kekerasan seksual ini masih kembali diingat oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur bahwa ada salah satu santri yang mereka menuntut bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan bagaimana korban-korban kekerasan seksual ini untuk mendapatkan keadilan. Tadi juga sempat disampaikan bahwa masa aksi ini menyampaikan kembali kepada publik kasus proses ini sudah berlangsung sekitar 261 hari semenjak ditetapkan tersangka terhadap salah satu orang yang diduga tersangka yakni dengan inisial MSA ini pada November 2019 lalu. Kemudian pada Januari 2020 dilimpahkan kepada pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Ini artinya sudah sekitar hampir 6 bulan kasus ini berjalan di pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami sempat melakukan update terkait informasi ini bagaimana pihak kepolisian Polda Jawa Timur melimpahkan berkas kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun pada Maret lalu berkas tersebut dikembalikan karena dianggap kurang lengkap. Kelengkapan ini sebenarnya yang dituntut oleh masa aksi untuk disampaikan bahwa berkas-berkas tersebut harus dijelaskan kepada publik. Kelengkapannya di sisi mana? Karena memang selama ini kurang ada komunikasi dengan dari pihak kuasa hukum pendamping dari korban ini, yang diharapkan sebenarnya komunikasi ini bisa berlangsung intensif sehingga jika memang ada berkas yang dianggap kurang bisa segera dilengkapi agar proses hukum ini segera berlangsung. Terkait tuntutan pasti kemudian prosesnya seperti apa dan seperti apa diskusi yang digelar tertutup antara penyidik Polda Jawa Timur dengan masa aksi tadi. Bersama saya sudah ada juru bicara dari Aliansi Kota Santri Melawan Kekerasan Seksual yang datang langsung dari Kabupaten Jombang menuju kota Surabaya. Tadi kami sempat melihat dari luar, sebenarnya ada sempat diskusi yang berlangsung cukup alot antara masa aksi dengan penyidik. Sebenarnya apa yang menjadi perbincangan serius tadi di dalam? Ya, terima kasih Mbak. Pada hari ini Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual mengadakan aksi unjuk rasa. Kami menuntut kerja profesional kepolisian untuk segera usut tuntas kasus perkosaan terhadap santriwati yang kami dampingi. Tadi argumentasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwasanya tidak segera ditahan tersangka adalah karena faktor PSBB Surabaya. Terus juga pihak kepolisian mengaku ini sebenarnya kasus yang mudah dan butuh pendekatan humanis untuk melakukan penahanan. Nah, itu yang jawaban-jawaban yang seperti itu yang membuat aliansi merasa sangat kecewa begitu. Kalau melihat aksi dari hari ini misalnya, janji yang diberikan oleh kepolisian Polda Jawa Timur apa? Ya, baik, terima kasih. Dari pihak kepolisian memang menyadari selama ini komunikasi dengan kuasa hukum korban ini tidak berjalan baik ya. Di bulan Juni tidak ada SP2HP yang sampai kepada korban dan itu juga menjadi salah satu poin urgen untuk kita melakukan aksi ini gitu. Selama ini penyidik hanya membangun komunikasi itu langsung dengan korbannya, tidak dengan pihak kuasa hukum. Nah, dari pihak kepolisian mengaku akan coba
lebih terbuka dan profesional dalam membangun komunikasi dengan kuasa hukum korban. Salah satunya adalah kawan-kawan LBH Surabaya juga yang bantu untuk mendampingi kasus ini. Yang tidak diketahui oleh publik saat ini adalah yang menjadi tuntutan utama dari korban ini kemudian seperti apa kondisi korban? Ya, pada poinnya kami mendesak untuk dari pihak kepolisian untuk segera melengkapi berkas perkara yang salah satunya adalah menahan tersangka. Nah, kami khawatir bahwasanya korban ini sudah dipanggil sebanyak 3 kali di Polda gitu kan. Dan untuk melengkapi petunjuk dari kejaksaan ini lebih menitik beratkan pada pemeriksaan korban dan ini akan berdampak pada kondisi psikologis korban. Korban selalu ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan penyidik yang berbeda-beda. Jadi kalimat mutasi jabatan itu hal yang sangat sudah jenuh ya didengar oleh kawan-kawan maupun korban sendiri. Yang sedang dilakukan oleh teman-teman aliansi saat ini selain aksi misalnya untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan, apa yang dilakukan? Ya, jadi kawan-kawan juga tadi di dalam menyerahkan petisi dukungan change.org, kami menyerahkan petisi dukungan untuk segera diproses gitu. Terima kasih, semoga kasus ini kembali dilanjut dan segera ada kejelasan terkait keadilan dari korban. Rifana, seperti kita ketahui bahwa ini menjadi isu yang cukup penting juga terkait bagaimana kekerasan seksual ini segera dilakukan proses secara hukum untuk bisa mendapatkan keadilan, serta bagaimana pemerintah untuk bisa memproses undang-undang yang nantinya bisa memberikan pembelaan terhadap korban-korban kasus kekerasan seksual. Seperti kita tahu di negara kita ada sekitar 2.000 lebih kasus kekerasan seksual yang sekarang ini mandek di ranah hukum dan tidak sampai pada proses hukum yang berlanjut. Ini yang diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk bisa segera dilakukan proses bagaimana supaya proses undang-undang yang saat ini juga sedang mandek di DPR RI ini bisa segera diproses dan disahkan oleh pemerintah untuk bisa menjadi salah satu piranti hukum yang kuat untuk bisa menekan pihak penyelenggara kebijakan dan juga penyelenggara hukum negara ini untuk bisa melakukan proses-proses hukum terhadap korban-korban kekerasan seksual. Kita tahu sendiri banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual tidak hanya di kalangan pondok pesantren saja, tetapi ada banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan asrama-asrama yang juga di sana terkait kasus lembaga pendidikan, bagaimana orang tua menitipkan anak-anak mereka, tetapi akhirnya anak-anak mereka menjadi korban kekerasan seksual oleh tenaga pengajar ataupun oleh pengurus di yayasan tersebut. Ini menjadi salah satu concern yang perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Selain banyak sekali persoalan lainnya yang saat ini memang menjadi persoalan pekerjaan rumah oleh pemerintah, tentunya kasus-kasus seperti ini juga menjadi kasus yang tidak boleh luput dari perhatian publik. Pihak kepolisian Polda Jawa Timur ketika kami mencoba untuk mengkonfirmasi menyatakan melalui Kabid Humas Polda Jawa Timur Truno Yudo bahwa kasus ini masih dalam proses penyidikan dan kelengkapan berkas-berkas. Namun saat kami mencoba mengkonfirmasi berkas apa sebenarnya yang perlu dilengkapi, mereka tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci dan hampir 200 dan lebih dari 260 hari kasus ini sudah berlanjut dan lebih dari 5 bulan kasus ini berada di Kepolisian Polda Jawa Timur. Ini menunjukkan seperti apa kinerja pihak kepolisian untuk bisa segera memproses kasus ini secara serius agar tidak dipertanyakan oleh publik. Seperti apa kinerja pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang sebenarnya dianggap sebagai kasus biasa ini oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Rifana. Ya, Eka Rima, semoga proses hukum tidak berlarut-larut dan segera selesai dan keadilan segera ditegakkan bagi korban kekerasan seksual di Jawa Timur sana. Terima kasih sekali koresponden CNN Indonesia Eka Rima atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.